Yo, halo cuy. Selamat datang kembali di channel ini. Gimana kau tanya, aman? Ya, saya doakan semoga aman-aman aja lah ya. Oke kuy, kali ini kami akan merangkum film yang berjudul Gangster. Film ini menceritakan kisah seorang anak desa yang menjadi penguasa di kotanya. Tanpa lama-lama, siapkan sayur roti terlebih dahulu dan kita intro dulu kuy. DJ Crazy next. Film dibuka di daerah perdesaan yang dimana sedang ada diskusi terkait seorang pemuda yang bernama John. Ya, John ini merupakan karakter utama kita ya, dimana John dituduh mencuri sapi. Jadi pakainya nih orang memang juragan sapi sih, dan ya diajarlah si John ini oleh Pak Juragan. Kita sebut Pak Juragan aja lah ya, biar enak gitu. Sesuai pakaiannya sebenarnya yang mencuri bukanlah si John, tapi memang si Pak Juragan gak percaya. Dan ya benar saja, di saat si John hampir meninggal, ia didatangi sahabatnya Kripo yang memberitahukan bahwa pencuri sapinya sudah ketemu. Dan disitulah juga ada kakek-kakek yang memberitahukan bahwa ayah John sedang sekarat karena banyak duit. Nah, adegan apik nih, Pak Juragan minta maaf atas kesalahan pahaman ini. Baru sadar nih Pak Juragan kalau bukan John yang salah. Minta tepuk palanya nih. Kalau gue jadi John sih udah gue sikat biar bersih nih. Kemudian John langsung bergegas menemui bapaknya yang sedang bermimpi sekarat. Di sana bapak John ini yang bernama Tohari memberitahukan bahwa si John bukan anak kandungnya. Dan John pun diberikan surat dari temannya dulu yang bernama Sari. Dan juga dia diberitahukan bahwa Sari adalah teman kecilnya yang ada di Jakarta. Jadi si John harus ke Jakarta untuk mencari ayah kandungnya. Bentar bang, serem amat mukanya itu bang. Ya, namanya juga sekarat boy. Dan ya, si bapak si John pun meninggal. Next day John pun berangkat ke Jakarta. Bang, itu peta bang. Iya boy, itu peta Jakarta kali boy. Gue kagak tahu. John diantar menggunakan truk. Di sisi lain kita malah diberatan si Sari ini. Anjir, cakep banget bang. Itu siapa namanya bang? Si Sari boy, kan gue udah bilang dari tadi boy. Si Sari datang ke desa si John untuk menemui teman masa kecilnya, dan kita diberatan flashback mereka berdua. Singkat cerita, si John sudah sampai di Jakarta. Bang, bukannya Jakarta itu banyak kotanya bang, ini kok nggak ada bang. Boy, ini film jadul boy, bukan baru. Di saat akan berpisah dengan si John, si Kripo memberikan selembar uang, dan di saat yang sama dua preman sedang mengincar si John. Karena si preman mengira bahwa si John memalak tukang truk karena merasa pasar itu daerah mereka, si preman pun menghajar si John. Dan ya, adegan baku hantam jadul pun terjadi. Ketika si John sedang lari dari para preman, ia malah tertabrak mobil. Oh, nggak mati bang? Ya, namanya film boy, dibuat-buat lah. Yang ternyata digerai oleh seorang cewek cantik. Boleh buat saya nggak bang? Minta bapak kau sana boy. Yang ternyata si cewek itu juga dikejar oleh orang-orang pendekatnya ya. Dan ya, mereka hampir menabrak anak-anak TK beserta gurunya. Saat ingin meminta maaf, si cewek itu dibawa secara paksa oleh orang berbaju hitam tadi. Dengan menggunakan kejantannya dan huta yang belum lunas, serta cewek yang aduhai, si John pun menghajar mereka. Awalnya si John ini sih kalah telak, tapi ya karena semangat dari cewek cantik itu si John pun menang. Dan kemudian cewek cantik pun meminta perkenalan dengan si John. Anjib, ketiban apa lu semalam John? Bang, gue juga mau bang, makan tuh mau. Dan ternyata wanita itu bernama Reta. Reta menceritakan bahwa ia kabur dari rumah karena ia dijodohkan dengan orang yang sama sekali belum dia lihat. Dan ya, si John bikin gue iri anjing, berduaan terus dia sama Reta ini. Kemudian sini berpindah ke ayahnya Reta yang sedang memarahi anak buahnya yang gagal membawa Reta. Ayah Reta bernama si Kicling, nama samaran cuy. Setelah berselang datanglah si asitan si Kicling ini. Anjing, cantik banget pak. Anjing bang, apa itu bang? Di bawah umur dilarang, oke? Ya elah bang. Si asisten itu memberikan telepon yang dari Amsar yang merupakan bos gangster dari kotanya.
yang mana si Amsar ingin menjodohkan adiknya si Jono dengan Reta, karena memang si Kicling ini punya hutang budi, hutang duit maksudnya bang, bukan boy, hutang berbuatnya kayaknya boy. Oh oke bang. Dan ya si Kicling pun setuju dan akan bertemu dengan si Amsar untuk membahas perjodohan ini. Next day kita diperlihatkan dua karakter, Karto dan Swab, yang dimana Karto memarahi Swab yang tidak becus dalam bekerja. Tak lama Swab pun ditelepon oleh si Kicling untuk membunuh si John. Nah di saat itu Karto pun dijurus oleh Swab. Jurus ML kah bang? Jurus kungfu boy, ML terus lu. Gini ya, ini macam menyembunyikan kekuatannya ini ya. Singkat cerita si Swab pun berhasil bertemu dengan si John dan ya adegan pertarungan pun terjadi. Kok lebay banget bang? Mana gue tahu boy, tanya tuh sutradaranya. Karena si John hampir kalah, ia pun kabur dengan menggunakan mobil Reta dan mereka berdua menginap di penginapan Paidi. Ada jalur tak bulus lu. Di sisi lain Amsar ingin cepat-cepat agar si Jono dan Reta cepat menikah. Namun disitu Kicling memberitahukan bahwa si Reta kabur dari rumah. Dan ya Amsar memerintahkan anak buahnya untuk mencari Reta. Karena si Paidi adalah anak buah si Amsar, ia pun memberitahukan keberadaan si Reta dan ya anak buah Amsar pun langsung menyerang penginapan itu. Dan terjadi perkelahian singkat di sana yang dimana si John dan Reta dibawa ke markas Amsar. Next John berusaha kabur dan ya berhasil, dan ia pun bergegas mencari Reta dan mengajak anak buah Amsar satu persatu, dan pada akhirnya si Reta pun berhasil diselamatkan oleh si John ini. Mengetahui hal itu Amsar marah karena Reta berhasil kabur dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari Reta lagi. Di sisi lain John dan Swab pun kembali bertemu untuk menghadapi duel yang belum terselesaikan, dan ya pertarungan pun terjadi yang dimana mereka menggunakan jurus walang. Walang apa bang? Aduh gue lupa boy, walang apa ya, lu cari di Google aja lah. Oke boy, yang dimana pertarungan itu digunakan oleh si John dengan cara yang sungguh epic. Mana yang epic bang? Mana gue tahu boy, itu memang kayak gitu. Israel Amsar menyuruh si Julai untuk mengajak bersama dengan Jaco untuk membunuh si John. Kita ke John dulu boy. Jadi mana si John ini membujuk si Reta untuk balik ke rumah. Setelah berpikir-pikir Reta pun mau dengan syarat si John harus ikut. Singkat cerita Reta pun bertemu dengan Kicling dan ibunya dan memberitahukan bahwa si John adalah calon suaminya. Mendengar hal itu si Kicling mengancam si John dengan pisau dan menanyakan mengapa dia datang ke sini. Dan si John menjawab bahwa dia ke sini karena ingin mencari orang tuanya dan bertemu Sari. Dan entah mengapa si Kicling merestui hubungan mereka. Singkat cerita si John ingin kabur dari sana pas dari pernikahan. Anjir, bikin iri malah kabur lu John. Memang anjir nih orang. Di sisi lain Amsar serta anak buahnya mau menyerang Kicling karena telah mengingkari janjinya. Dan ya pertarungan yang kocak pun terjadi dan disaksikan oleh anak buah masing-masing. Kita balik ke karakter bangkit kita si John yang sedang berlari dengan si Jakong yang menggunakan payung, sedangkan si John menggunakan besi. Bang, kok pakai payung? Enak mau hujan? Biasa boy, mau hujan. Ya dimana pertarungan itu dimenangkan oleh si John. Di dalam pertarungan sengit terjadi antara Amsar dan Kicling yang belum ada pemenangnya. Scene berbeda ke si John yang mencoba masuk ke dalam rumah, namun ini dihadang oleh anak buah Amsar. Di saat John sedang kewalahan, ibunya Reta menembakkan senjata. Itu senjata asli bukan bang, palsu boy. Yang dimana ibu Reta sambil meneriakkan anakku. Dan ternyata Kicling dan ibunya Reta adalah orang tuanya si John. Yang dimana dulu pas si John dilahirkan ia diculik oleh orang yang melamar sebagai perawat. Si Amsar yang terima akan kembali lagi untuk membalas dendam suatu saat nanti. Di sisi lain si John juga bertemu dengan Sari, teman masa kecil John yang diberikan flashbacknya tadi. Serta si John ini malah disuruh menggantikan tahta si Kicling ini. Dan si John pun menjadi bos gangster. Bang, kayaknya bukan gangster deh bang, tapi kayak mafia gitu bang. Memang iya sih. Dan film pun tamat cuy. Gimana menurut ini boy filmnya? Bikin iri bang si John itu. Ya sama lah boy. Oke, amalnya di film ini adalah tertabraklah mobil, siapa tahu ketiban rezeki kayak si John ini. Oke, cukup sekian dan salam Liners.